Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Selfia Nur Ajmi dengan nomor induk mahasiswa 2201020111 dari kelas PGSDD 22. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Bapak Geri Syaril Sidik MPD, yang mana video ini memaparkan tentang hal-hal yang saya dapat dari mata perkuliahan psikologi pendidikan selama 1 semester, baik yang dilaksanakan secara online maupun offline, di mana memberikan banyak pelajaran dan juga pemahaman tentang bagaimana cara kita memahami diri, memahami anak-anak, dan memahami orang lain. Juga bagaimana cara agar kita menjadi diri sendiri. Kemudian, bagaimana cara agar kita tidak menghakimi sesuatu dari satu sisi, melainkan dari segala sisi, baik dan buruknya. Mata kuliah psikologi pendidikan ini juga memberikan kita ruang untuk banyak berdiskusi tentang hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan dan belum terpecahkan melalui sharing session di setiap pembelajarannya. Dan tentunya dari saya pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Geri yang telah memberikan ruang bagi kami untuk berdiskusi perihal permasalahan, baik itu yang telah terjadi maupun yang sedang dialami. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang saya dapatkan dari hasil membaca buku yang direkomendasikan? Tentunya, yang pertama, buku Gurunya Manusia. Dari guru ini yang dari Munib Chatib, yaitu yang menjadikan semua anak istimewa dan semua anak juara, berisi tentang bagaimana cara kita untuk menjadi gurunya manusia yang tentunya dapat memanusiakan manusia, karena pada dasarnya manusia bukanlah robot yang dapat melakukan segala hal tanpa rasa lelah. Dalam salah satu bab di dalamnya berisi tentang syarat menjadi guru, yaitu tidak pernah berhenti belajar. Mengapa demikian? Karena kata kunci bagi seorang gurunya manusia adalah paradigma, cara, dan komitmen. Maksudnya, jika paradigma guru tersebut dalam proses belajar mengajar sudah benar, maka selanjutnya guru harus mengetahui cara belajar mengajar sesuai dengan paradigma tersebut. Dan komitmen di sini merupakan daya untuk mempertahankan paradigma dan cara yang sudah disepakati dengan benar. Kemudian, buku ini juga berisi tentang langkah menjadi seorang gurunya manusia, yaitu bahwa setiap anak adalah sama. Maksudnya, guru tidak boleh memvonis atau menghakimi bahwa anak ini bodoh atau apapun itu. Karena dengan begitu berarti pikiran gurunya lah yang negatif. Selanjutnya adalah mengajar dengan cara yang menyenangkan, di mana kunci kenyamanan adalah ketika kita bahagia, dan saat kita bahagia, maka kita akan nyaman. Begitulah kira-kira yang dapat saya simpulkan dari buku Gurunya Manusia. Dan semoga kita yang nantinya menjadi calon pendidik bisa menjadi seseorang yang sesuai dengan buku ini, yaitu Gurunya Manusia. Selanjutnya, dari buku kedua, yaitu Teach Like Finland, Mengajar Seperti Finlandia. Buku ini merupakan buku Timothy D. Walker yang menceritakan pengalamannya selama mengajar di Amerika dan Finlandia yang memiliki perbedaan yang jauh. Dalam buku ini terdapat 5 subbab yang tentunya dapat menarik dan memberikan banyak pemahaman, yaitu di bab pertama tentang kesejahteraan, di mana mengungkapkan atau membuka gagasan dalam pikiran kita. Selanjutnya di bab kedua, yaitu tentang rasa dimiliki. Kita melakukannya dengan cara memberikan rasa kasih sayang, untuk mengetahui karakter setiap anak. Kemudian di bab ketiga, yaitu jiwa kemandirian, memberikan arahan dan bimbingan kepada anak untuk lebih bertanggung jawab. Di bab keempat, ada penguasaan. Di sini dapat diartikan dengan memberikan ajaran dalam penggunaan teknologi, diskusi dalam pembelajaran, serta yang terakhir, yaitu yang kelima adalah pola pikir, karena yang merubah kita adalah bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita mengolah serta menggali potensi kita dan dapat menjadikan peluang untuk terus bersemangat. Jadi buku ini menegaskan bahwa seorang tenaga pendidik atau guru tak ayal bukan menjadi seorang yang dinilai berbeda dalam artian ada sekat pemisah yang tinggi dengan siswa. Namun buku ini membantu menjelaskan bahwa guru juga bukanlah superhuman yang berbeda dari
yang lainnya, melainkan guru di sini bersikap menjadi sebuah super tim yang bekerja sama dengan siswa atau anak didiknya agar tercipta kelas yang menyenangkan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku Teach Like Finland adalah pengajaran yang sangat besar di mana kita sebagai seorang tenaga pendidik tidak sepatutnya bersikap arogan dan tidak mengayomi siswa, namun kita harus bersikap multiperan sebagai guru, orang tua, teman, dan rekan dalam melakukan sharing ilmu sehingga terciptalah hubungan atau chemistry yang baik yang dapat menciptakan pembelajaran dan generasi emas yang baik tentunya. Karena fungsi dari guru juga adalah sebagai fasilitator, tentunya dapat memfasilitasi peserta didiknya dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, guru juga menjadi motivator yang pastinya dapat menjadi atau memberikan motivasi terhadap orang sekitar, terutama terhadap peserta didiknya sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kedua buku ini sangatlah terkenal dan memiliki banyak ilmu yang ditawarkan bagi setiap pembacanya, yang mana berisi tentang strategi-strategi untuk menjadikan sosok yang menyenangkan dan menjadikan kelas yang menyenangkan, yang merupakan kolaborasi atau kerjasama mengasihkan antara guru, siswa, dan orang tua. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dan yang saya dapatkan dari mata kuliah psikologi pendidikan ini selama 1 semester, di mana dari hal tersebut dapat membuka pemikiran saya secara luas tentang bagaimana bisa menjadi seseorang yang memahami diri sendiri dan orang lain, serta dapat memberikan kenyamanan dan menyenangkan, dan juga memberikan pemahaman bahwa semua orang memiliki kualitas dan kapasitasnya tersendiri. Jadi tak perlu menyombongkan diri dengan orang lain, tak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena semua punya porsi dari versi dirinya sendiri. Tapi teman-teman, bandingkanlah diri kamu dengan versi diri kamu yang dahulu, yang tentunya banyak sekali melakukan perubahan. Kemudian jangan pernah lupa bersyukur, karena apapun yang terjadi adalah kehendak dari Rob kita yang maha perencana. Selamat berjuang, salam pendidikan. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.